Halo, ketemu lagi dengan saya Anissa. Sebelumnya kita udah belajar tentang cara mengidentifikasi peluang. Jadi kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menganalisa kelayakan produk atau layanan yang ingin kita buat. Nanti kita akan tahu nih apakah peluang bisnis yang ingin kita jalankan akan bisa berjalan dengan baik atau jangan-jangan tidak ada yang tertarik. Analisis kelayakan produk atau layanan adalah penilaian terhadap keseluruhan daya tarik dari ide produk atau jasa yang ingin dibuat. Meskipun ada banyak hal penting yang perlu kita pertimbangkan saat akan memulai usaha, tapi yang paling penting adalah mengetahui apakah produk atau layanan yang ingin kita pasarkan akan laku atau tidak. Tentunya kalau tidak laku, untuk apa kita buat usaha itu kan? Ada dua komponen untuk menganalisa kelayakan tersebut, yaitu produk atau layanan yang diinginkan dan produk atau layanan yang dibutuhkan. Mari kita bahas yang pertama, yaitu produk atau layanan yang diinginkan. Komponen pertama dari kelayakan produk atau jasa adalah untuk menegaskan bahwa produk atau layanan yang ingin dibuat itu memang diinginkan dan memenuhi kebutuhan di pasar. Ada beberapa pertanyaan yang bisa menjadi bahan refleksi untuk menentukan daya tarik dari produk atau layanan yang ingin Anda buat. Selain menanyakan pertanyaan ini ke orang lain, untuk berlatih Anda bisa menanyakan beberapa pertanyaan ke diri Anda sendiri dengan menggunakan sudut pandang Anda ataupun pelanggan. Seperti misalnya, 1. Apakah produk ini masuk akal? Apakah layanan ini sesuatu yang akan benar-benar saya beli? Terus ada juga mungkin pertanyaan seperti ini, apakah produk ini memanfaatkan tren lingkungan, memecahkan masalah, atau mengisi kesenjangan yang ada di pasar? Apakah ini saat yang tepat untuk memperkenalkan produk atau layanan ke pasar? Apakah ada kekurangan fatal dalam desain atau konsep dasar produk atau layanan ini? Cara terbaik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini adalah dengan membawanya keluar. Dan yang lebih penting adalah dengan mendengarkan kata calon customer potential. Melakukan wawancara dengan calon pelanggan adalah kunci utama, dan cara yang sangat berguna lainnya untuk mendapatkan opini dan saran dari calon pelanggan adalah dengan melakukan tes konsep. Apa itu tes konsep? Sebuah tes konsep dilakukan dengan cara membuat dokumen singkat tentang ide produk atau layanan dan membagikannya pada para ahli atau orang yang berpengalaman untuk meminta pendapat mereka. Apa saja yang harus ada di dokumen itu? Yang pertama adalah deskripsi produk atau layanan, lengkap dengan fitur atau detailnya. Jika belum memiliki contoh produk atau prototipe, Anda bisa menggunakan sketsa atau gambar desain untuk menjelaskan apa sih produk atau layanan yang Anda jual. Lalu yang kedua adalah target pasar yang dituju. Bagian ini wajib mencantumkan konsumen atau bisnis yang diharapkan menjadi pembeli atau pengguna produk atau jasa yang akan kita tawarkan. Yang ketiga adalah manfaat produk atau jasa. Anda bisa jelaskan di bagian ini apa saja sih manfaat dari ide produk atau layanan Anda, serta jelaskan bagaimana produk atau layanan tersebut dapat menambah nilai dan atau memecahkan masalah yang dimiliki oleh pelanggan. Lalu Anda juga bisa menjelaskan tentang bagaimana posisi brand dari produk atau layanan Anda jika dibandingkan dengan brand-brand pesaing yang sudah ada. Jelaskan apa yang membuat produk Anda berbeda dengan brand kompetitor. Yang terakhir adalah deskripsi singkat tentang tim manajemen perusahaan. Di bagian ini Anda bisa menjelaskan apa background Anda dan tim Anda yang bisa menunjang kesuksesan bisnis Anda. Nah, setelah dokumen penjelasan konsep selesai, Anda harus membagikannya pada paling sedikit 10 orang yang memiliki pengalaman dengan industri produk atau layanan yang Anda jual. Anda juga harus meminta pendapat mereka tentang konsep yang Anda tawarkan. Saya sangat menyarankan juga untuk tidak menunjukkan konsep Anda kepada anggota keluarga dan teman-teman. Karena orang-orang ini cenderung akan memberi pendapat yang terdengar baik dan memang ingin Anda dengar.
Ingat bahwa Anda akan lebih memerlukan kritik dan saran yang jujur dari para ahlinya untuk membetulkan konsep yang Anda miliki daripada kata-kata penyemangat dari keluarga Anda. Jika kebanyakan ahli yang Anda minta pendapatnya merespon positif dokumen konsep Anda, maka itu adalah pertanda bahwa awal bisnis Anda bisa sukses. Saya punya rekomendasi buku yang bagus untuk dibaca, judulnya Running Lean oleh Ash Maurya. Di buku tersebut dijelaskan bagaimana penulisnya mendefinisikan kecocokan pasar dengan produk dengan pertanyaan, apakah saya membuat sesuatu yang diinginkan orang-orang? Tapi ingat bahwa ini barulah langkah pertama. Langkah selanjutnya yang harus Anda lakukan adalah mendapatkan opini dan saran dari calon pelanggan potensial. Salah satu alasan umum dari kegagalan bisnis baru adalah pasar yang tidak cukup besar untuk produk atau layanan yang mereka tawarkan. Maka itu tidak cukup jika kita hanya mengandalkan data-data sekunder atau tren yang sedang terjadi. Tapi kita benar-benar harus mencoba dulu untuk terjun ke lapangan dan berbicara dengan calon pelanggan potensial kita. Seperti yang kita tahu bahwa calon pelanggan adalah sumber informasi yang sangat berharga untuk pengusaha. Dengan mengetahui pendapat pelanggan, kita bisa tahu apakah ada kecocokan antara produk atau layanan yang ingin kita jual dengan market atau pasar yang ada saat ini. Masuk ke komponen yang kedua, yaitu produk atau layanan yang dibutuhkan. Komponen ini digunakan untuk menentukan apakah ada permintaan untuk produk atau layanan. Ada 3 metode yang umum digunakan untuk melakukannya, yaitu 1. Bicara tatap muka dengan pelanggan potensial. 2. Memanfaatkan online tools untuk memperkirakan permintaan. Dan 3. Penelitian sekunder dan mendapatkan data pendukung. Kita mulai ya dari berbicara tatap muka dengan calon pelanggan. Satu-satunya cara untuk tahu apakah produk atau layanan Anda adalah yang diinginkan dan dibutuhkan orang adalah dengan berbicara kepada calon pelanggan langsung. Karena Anda akan belajar lebih banyak jika berbicara dengan 5 calon pelanggan daripada yang Anda pelajari berjam-jam membaca informasi yang ada di internet atau di buku. Banyak pengusaha yang terkejut saat mengetahui bahwa ide produk yang menurut mereka menarik dan dapat memecahkan masalah malah mendapat respon yang kurang bagus dari pelanggan. Ingat bahwa calon pelanggan itu bukan semua orang yang bisa Anda temui dan ajak ngobrol ya. Anda harus menemukan orang-orang yang sekiranya cocok dengan produk atau layanan tersebut. Jadi, misalnya Anda ingin menjual jasa pembersih kasur dan sofa. Tentunya Anda akan ajak ngobrol orang yang cocok. Misalnya, ibu-ibu muda yang bekerja yang tidak punya banyak waktu untuk bersih-bersih, bukan ajak mengobrol anak muda yang masih kuliah. Contoh lain, misalnya Anda punya ide untuk membuat wadah kursus online untuk anak-anak. Tentunya bagus untuk mendapatkan opini dari anak-anak yang akan menggunakan platform tersebut. Tapi calon pelanggan utamanya sebenarnya bukan anak-anak, melainkan orang tuanya yang mana akan membayar biaya platform untuk anaknya. Selain orang tua, Anda juga bisa mengulik pendapat dari guru-guru kursus yang ingin membuka kursus di platform tersebut. Nah, kira-kira siapa lagi ya yang bisa kita mintai pendapat? Selain orang tua dan guru les, bisa juga Anda ngobrol dengan para guru sekolah, pemilik sekolah, orang-orang Kementerian Pendidikan, konsultan edukasi, dan banyak lagi sebenarnya yang lainnya. Bayangkan betapa banyak informasi yang bisa Anda dapatkan bila Anda mewawancarai mereka semua. Lalu bagaimana ya kita bisa bertemu atau mungkin sekedar mendapatkan kontak orang-orang tersebut? Salah satu cara untuk menemukan orang yang memenuhi syarat untuk diajak bicara tentang produk atau layanan yang Anda jual adalah dengan menghubungi asosiasi atau menghadiri pameran yang berhubungan dengan industri produk atau layanan Anda. Jadi, semisal layanan Anda adalah layanan pendidikan, maka hadirilah pameran-pameran pendidikan misalnya, atau webinar-webinar sekolah atau edukasi. Anda bisa juga menghubungi organisasi perkumpulan sekolah dasar di daerah tertentu dan mengajukan kerjasama. Ada beberapa tips jika Anda ingin melakukan wawancara tatap muka dengan calon pelanggan. Yang pertama, jangan bicara terlalu banyak tentang produk atau layanan yang menjadi ide Anda.
Kenapa? Karena jika calon pelanggan sudah tahu tentang detail produk atau layanan Anda, kemungkinan besar jawaban-jawaban dari segala pertanyaan yang kita tanyakan akan terpengaruh. Tentunya jika kita ingin mendengar pernyataan atau opini yang sejujurnya dari calon pelanggan, maka kita cukup beritahu sesedikit mungkin informasi tentang ide kita. Tips yang kedua adalah kita harus dengarkan mereka bercerita sebanyak mungkin tentang diri mereka. Pancing mereka dengan pertanyaan yang general dan membuat mereka menceritakan pengalaman dan perasaan mereka. Dengan begitu, Anda akan bisa memposisikan diri Anda sendiri menjadi diri mereka. Tidak disarankan untuk menggunakan pertanyaan iya atau tidak, karena dengan tipe pertanyaan tersebut, calon pelanggan hanya akan menjawab dengan singkat tanpa memberi informasi lebih. Tips yang ketiga, berhati-hatilah dalam menyusun pertanyaan. Karena salah memberi pertanyaan bisa membuat kita mendapatkan informasi yang salah. Jangan gunakan pertanyaan yang mengarahkan customer ke jawaban yang ingin kita dengar. Contoh ya, ada orang namanya Budi, dia ingin membuka kafe di lokasi A yang target pasarnya adalah karyawan kantoran yang bekerja di sekitar lokasi A. Saat Budi mewawancara beberapa karyawan kantoran yang kantornya dekat dengan lokasi tersebut, Budi bertanya, "Saya mau bikin kafe yang kopinya premium dan makanannya lengkap, tempatnya nyaman, wifi-nya kencang, dan harganya juga murah. Kira-kira Mas atau Mbak akan mau datang nggak ya?" Orang cenderungnya akan bilang, ya mau-mau aja, karena pada dasarnya manusia itu selalu mau membantu. Tapi jawaban seperti itu tentunya tidak akan menjawab asumsi-asumsi yang kita punya. Daripada bertanya seperti itu ya, lebih baik tanya hal-hal yang membuat mereka bercerita. Misalnya, "Mas, Mbak, kalau istirahat atau pulang kerja, biasanya nongkrongnya di tempat yang kayak gimana sih? Coba dong ceritain pengalaman-pengalaman nongkrongnya." Dari situ kita bisa dapat informasi tentang kompetitor, harga, tempat, rasa yang menurut mereka oke atau nggak oke. Beberapa contoh pertanyaan lain yang bisa Anda jadikan acuan, misalnya, apakah Anda pernah mengalami masalah ini sebelumnya? Seberapa sering itu terjadi? Kapan terakhir kali itu terjadi? Lalu bagaimana Anda mengatasi masalah tersebut? Apalagi yang sudah Anda coba? Nah, di zaman sekarang tentunya ada banyak cara lain untuk mengumpulkan opini dan saran dari calon pelanggan kita. Tidak mesti bertatap muka, kita bisa menggunakan alat online yang tersedia secara gratis maupun berbayar untuk hasil yang cepat dan bisa menjangkau lebih banyak orang. Yes, cara yang kedua untuk menilai kebutuhan produk adalah dengan menggunakan alat online. Seperti platform survei, situs tanya jawab, dan melakukan riset pemasaran online. Survei sangat efektif dalam memvalidasi apa yang telah Anda pelajari dari wawancara tatap muka. Misalnya, jika Anda telah mewawancarai sejumlah orang tentang platform kursus online yang ingin Anda mulai dan telah mendapatkan banyak respon positif yang Anda harapkan, pastinya Anda akan menjadi semakin yakin nih bahwa layanan ini memang sangat cocok dengan kebutuhan pasar maksudnya. Langkah selanjutnya adalah Anda dapat memvalidasi lagi ide layanan tersebut dengan menjangkau lebih banyak orang untuk menggunakan survei online. Lagi-lagi kita harus berhati-hati dalam membuat pertanyaan demi mendapatkan jawaban yang real atau nyata. Agak berbeda dengan tips pertanyaan saat wawancara tatap muka, Anda sangat boleh menggunakan pertanyaan ya atau tidak dan pilihan ganda. Karena orang-orang biasanya tidak terlalu suka merespon pertanyaan survei online yang sifatnya deskriptif atau di mana mereka harus mengetik panjang lebar menjelaskan. Kita lanjut dengan menggunakan kasus Budi nih yang ingin membuat kafe. Contoh pertanyaan yang bisa ditanyakan melalui Google Form beberapanya adalah, apakah Anda peminum kopi? Pilihan jawabannya ya atau tidak. Dan jika target pasar Budi hanya orang-orang yang meminum kopi, maka responden yang menjawab tidak perlu lagi melanjutkan menjawab pertanyaan survei lainnya. Karena responden yang menjawab tidak bukanlah calon pelanggan potensial Budi. Contoh pertanyaan lainnya adalah, di mana biasanya Anda ngopi? Pilihan jawabannya bisa seperti A. Kafe, B. Memesan kopi ke kantor,
C. Membuat kopi di kantor. D. Membuat kopi di rumah. E. Lainnya. Untuk pertanyaan jenis ini, Anda juga bisa membuat responden dapat memilih lebih dari satu dan mengetik jawabannya sendiri di pilihan lainnya. Ingat ya bahwa kita tetap harus berhati-hati dalam memiliki dasar saat kita membuat pertanyaan survei. Jika tidak, hasil survei ini bisa sangat menyesatkan. SurveyMonkey, Google Form, atau Google Consumer Survey adalah beberapa contoh penyedia platform survei online yang bagus. Ada masih banyak platform lainnya yang kamu bisa manfaatkan. Selain platform survei online, ada beberapa situs tanya jawab yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan opini tentang kebutuhan produk atau jasa. Contohnya adalah Quora, situs tanya jawab yang bisa membuat Anda mendapatkan jawaban dan opini dari orang yang tepat. Karena di Quora kita bisa bebas menanyakan hal apapun dan bisa membantu menjawab berbagai pertanyaan. Di Quora, Anda tidak perlu memposting rencana bisnis dan meminta pendapat tentang bisnis Anda, tetapi kembali lagi ke Budi ya sebagai contoh. Budi bisa mengajukan pertanyaan seperti, di mana saya bisa menemukan kopi terbaik di lokasi A? Atau mungkin, apakah ada rekomendasi kafe dengan kopi yang enak di lokasi A? Quora memiliki banyak sekali pengguna termasuk di Indonesia. Mungkin tidak semua orang akan menjawab pertanyaan Budi, tapi biasanya orang-orang akan saling membahas jawaban dan berkomentar di sana, yang mana setidaknya komentar-komentar tersebut ya dapat memberi informasi bagi Budi tentang pesaing-pesaing kafenya dan selera kopi seperti apa yang disukai orang-orang. Selain melakukan survei online, Anda juga bisa melakukan riset online. Salah satu alat yang bisa Anda gunakan adalah Google Trends. Di Google Trends, Anda bisa memasukkan hal apapun yang ingin Anda cari tahu yang berhubungan dengan bisnis yang ingin Anda lakukan dan melihat trennya seperti apa di wilayah tertentu. Misalnya nih, jika Budi masuk ke situs www.trends.google.co.id dan memasukkan kata kunci kafe dan memilih wilayah Jakarta, seperti inilah informasi yang akan muncul. Dilihat dari grafik yang cukup naik turun menunjukkan minat terhadap kafe di Jakarta selama 1 tahun ke belakang. Budi juga bisa tahu kata kunci atau topik lain jika mencari kafe adalah warung, Senayan City, dan lainnya. Sedangkan hal-hal lain yang banyak dicari orang yang berkaitan dengan kafe di Jakarta adalah Hey Cafe dan Cafe Kucing Jakarta. Anda juga bisa menggunakan fitur compare loh. Fungsinya untuk mengetahui kata kunci mana yang lebih populer atau sering digunakan oleh orang-orang. Misalnya, Budi membandingkan kata kunci kafe dengan warung kopi. Dilihat dari grafik, saat itu kata kunci kafe lebih populer dibandingkan kata kunci warung kopi. Selain Google Form dan Google Trend, ada juga Google AdWords yang bisa membantu Anda benar-benar membuat tes apakah calon pelanggan Anda akan tertarik dengan produk atau layanan dengan cara menayangkan iklan. Penggunaan Google AdWords saat ini membutuhkan biaya. Jadi, saran saya gunakanlah Google AdWords jika ide Anda sudah benar-benar matang dan hampir siap untuk dijadikan nyata. Oke, selanjutnya adalah cara ketiga untuk mengetahui apakah produk atau layanan Anda benar-benar dibutuhkan, yaitu dengan melakukan riset pustaka baik dari buku ataupun sumber terpercaya dari internet, serta melakukan penelitian sendiri tentunya. Kita kan sudah belajar ya betapa pentingnya untuk mendapatkan informasi langsung dari calon pelanggan potensial. Tapi dengan mendapatkan data sekunder untuk mendukung data primer tentunya akan membuat hasil riset lebih sempurna dan membuat Anda lebih yakin untuk menjalankan ide usaha Anda. Lagi-lagi kita gunakan contoh Budi yang ingin membuat kafe. Melalui internet, Budi bisa mencari tahu tentang berbagai macam hal, misalnya tren kopi di Indonesia, teknologi terbaru yang digunakan, riset-riset mengenai kopi di daerah Indonesia, penelitian tentang budaya ngopi anak muda, terus apa saja segmen pasar usaha kopi, dan masih banyak lagi. Poin utamanya adalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang bisa mematangkan strategi Anda dalam membuat ide bisnis Anda menjadi nyata.
Bayangkan jika Budi menemukan sebuah riset yang hasilnya menunjukkan bahwa harga kopi di Indonesia akan naik 3 kali lipat dalam waktu 2 tahun ke depan. Tentunya jika benar begitu, Budi harus berpikir ulang tentang strategi menjual kopi di kafenya. Selain data sekunder, Anda juga perlu mendapatkan data dari hasil melakukan penyelidikan sendiri. Yes, Anda harus menjadi seorang detektif yang dengan jeli membaca situasi dan keadaan. Dalam kasus Budi harus mengunjungi beberapa kafe lain yang kira-kira bisa jadi saingannya nih. Membeli kopi di kafe tersebut dan nongkrong berlama-lama di sana. Bahkan kalau bisa ya sampai ngobrol dengan karyawannya, menggunakan semua fasilitas yang ada di sana. Bila perlu, bisa juga ngobrol dengan pelanggan-pelanggan yang datang ke sana. Hal ini dilakukan supaya Budi bisa memperhatikan faktor-faktor apa saja yang membuat pelanggan suka nongkrong di kafe, dan tentunya agar Budi juga tahu nih hal-hal apa yang harus ditingkatkan dari kafe-kafe yang ia kunjungi supaya Budi bisa membuat kafe yang disukai pelanggan-pelanggannya nanti. Intinya, saat Anda melakukan penyelidikan, Anda harus menempatkan diri Anda sebagai pelanggan, melihat hal-hal dari sisi pelanggan, dan bertanya pada diri sendiri, kira-kira apa ya alasan saya datang ke sini? Contoh lain, jika ide usaha Anda adalah produk yang dijual online, misalnya hijab. Anda bisa mengunjungi media sosial atau toko online brand-brand hijab yang terkenal dan melakukan pembelian. Anda juga bisa melihat-lihat testimoni pelanggan atau review produk yang tertera, atau bahkan tanya-tanya dengan layanan customer service atau admin brand tersebut. Dengan melakukan hal itu, Anda jadi tahu nih gimana sih perjalanan pelanggan-pelanggan brand tersebut hingga akhirnya memutuskan untuk membeli hijab dari brand itu. Tidak hanya itu, jika Anda membeli produk dari brand lain, Anda akan tahu nih banyak hal lain tentang lama pengiriman, kemasan produk yang dipakai, layanan purna jual yang ditawarkan, bahkan kain yang digunakan, sampai kenyamanan produk dan banyak lagi hal lainnya. Pada akhirnya, sebagai pelanggan, Anda bisa bertanya nih pada diri Anda sendiri, kira-kira apa ya alasan saya untuk membeli barang ini? Luangkanlah waktu Anda untuk melakukan berbagai riset dan penyelidikan. Karena membangun bisnis atau usaha itu pasti akan memerlukan banyak hal dan mempertaruhkan banyak hal. Jadi usahakan bahwa ide Anda benar-benar matang dengan mengumpulkan bukti-bukti yang tervalidasi, bukan hanya sekedar menggunakan insting. Tapi tentunya jangan sampai Anda terlalu lama di tahap riset sampai peluangnya menjadi kecil atau hilang. Karena riset-riset ini dilakukan untuk menunjang ide dan membuat ide menjadi nyata. Oke teman-teman, sampai sini dulu pembahasan tentang analisis kelayakan. Semoga apa yang saya bagikan kali ini bisa bermanfaat dan tentunya bisa langsung dipraktekkan. Saya Anissa, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye!